Halo, selamat datang kembali di Drians di Koi 89. Kita akan ngebahas soal dunia ikan koi lagi. Hari ini gue mau ngebahas sesuai judul kontennya, yaitu suka banyak pertanyaan. Kok gue ngasih obat ikan gue yang sakit gak sembuh-sembuh ya bang? Kok ikan koi gue udah gue kasih obat ini, udah gue kasih obat itu berhari-hari gak sembuh-sembuh ya? Nah, biasanya dalam pemberian obatnya gak salah, udah bener ya. Karena jarang banget kejadian yang namanya obat itu nggak ngaruh. Biasanya ada beberapa hal yang membuat obat itu yang udah bener sebenarnya kita kasih, cuman cara pemberiannya atau cara kita frekuensi pemberiannya dan lain-lainnya salah. Nah, gara-gara cara pemberiannya yang salah, yang mengakibatkan kadang ikan koi kita malah jadi nggak sembuh-sembuh, terkesan obatnya kayak nggak bermutu, padahal bermutu dan bagus gitu loh, berkhasiat. Nah, apa aja penyebab pengobatan ikan koi atau pemberian obat ikan koi yang akhirnya membuat ikan nggak kunjung sembuh? Kesalahannya seperti ini biasanya nih. Nah, yang pertama, biasanya kita itu ngasih obatnya suka salah, nggak sesuai peruntukannya. Misalnya nih, kalau ikan koi kita kena jamur, kena kayak semacam fluk atau parasit yang kecil-kecil ya, bukan parasit besar seperti kutu, itu seharusnya kita kasih obat merek apa aja ya, gue nggak nyebutin merek. Harusnya obat yang mengandung methylene blue. Ciri khasnya biasanya dia airnya berwarna biru. Kalau di rumah gue, kalau untuk obat yang methylene blue, mengandung methylene blue ya, untuk jamur, white spot dan lain-lain, gue menggunakan, cuman contoh ya, banyak banget soal merek lain. Tapi kalau gue biasanya menggunakan merek lokal, murah meriah, terjangkau. Kalau nggak Red Blue Dogs, kalau nggak Parastop. Harganya sekitar 35 sampai 55 ribu rupiah satu botol besarnya seperti ini. Nah, itu kalau untuk methylene blue ya, yang mengandung methylene blue. Kalau untuk obat ikan gue yang agak-agak kira-kira luka karena sisiknya lepas, gue bisa menggunakan Lukastop. Lukastop ini, untuk informasi aja, kandungannya sebenarnya 90% sama dengan si Parastop, karena satu perusahaan. Bedanya kalau Lukastop airnya agak hijau stabilo gitu, karena dia nggak mengandung methylene blue. Nah, jadi ada kandungannya yang beda tuh, dan peruntukannya tentu juga beda, walaupun agak mirip-mirip sedikit. Lalu kalau kayak serangan kutu, tentunya ada obat luar, ada obat dalam. Kalau kutu gue biasanya menggunakan misalnya kutu blast, aroku, dan lain-lain. Ada juga obat kutu yang dicampurin nih dengan pakannya, jadi dia makan. Tapi kalau gue nggak berani ya, gue ngeri overdosis malah mati. Jadi inget tuh, yang pertama suka kesalahan, kita suka salah memberikan obat tidak sesuai dengan sakit yang diderita oleh ikan koi kita. Tentuin sakit apa dulu dia, angkat kalau perlu, observasi, baru lu kasih obatnya, baru lu beli obatnya dan lu kasih obatnya. Jadi sesuai obatnya dengan penyakitnya. Jangan semua penyakit dianggap sama aja. Aeromonasnya obatnya gitu-gitu aja. Harus sesuai. Yang kedua, biasakan memberikan ikan koi itu obat harus menggunakan dosis yang tepat. Dosis itu dihitungnya gimana ya? Oke, kalau lu ngebom di kolam langsung, alias ngasih obatnya langsung di kolam, karena lu beranggapan semua ikan lu sakit, ya lu harus hitung panjang kali lebar kali dalamnya kolam koi lu. Ketemu volume air kolam lu, nah baca deh petunjuknya. Biasanya setiap obat pasti ada petunjuk. Obat ini setiap 1 ml atau 100 ml-nya itu untuk misalnya 1000 liter air. Nah, jadi sesuaikan berapa volume liter air kolam lu dengan petunjuk di botol obatnya. Jadi gunakan obatnya sesuai dosis. Kalau prinsip gua, lebih baik kebanyakan sedikit daripada kurang. Walaupun ingat, hati-hati. Ada beberapa obat ikan koi yang nggak boleh kelebihan dosis atau overdosis. Contohnya obat kutu. Kalau obat kutu itu yang gue denger nih, sering banget kejadian kalau di overdosis bisa membuat ikan koi badannya bengkok, ya, bengkok dan bisa mati malah. Jadi beberapa obat
boleh kelebihan dosisnya sedikit, beberapa obat no way. Oke, nomor 3. Ini yang suka salah nih. Sudah 2 langkah tadi kita tentuin. Kadang-kadang kita suka ngasih obatnya langsung ngasih aja di kolam. Kayak gini nih, gue kasih. Nah, itu nggak boleh. Kalau ngasih obat di kolam ikan koi, biasakan sebelum lo ngasih, matiin dulu pompanya. Seperti ini nih. Gue cabut dulu pompanya. Nah, kenapa gue cabut pompanya? Tujuannya agar air itu tidak muter dulu ke chamber filter, tapi masih muter-muter aja alias tenang di kolam utama. Maksudnya, jadi obat yang kita berikan langsung terasa dan juga dapat berefek langsung ke ikannya langsung di kolam. Bingung gak gue ngomong ya? Intinya gini, obatnya jadi nggak muter ke chamber. Kalau lo kasih di sini, obatnya akan tetap di air kolam utama dan akhirnya bisa berefek langsung ke ikan koinya. Kebayang dong kalau hidupin air kolam koinya, alias hidupin pompanya, lo kasih obat, tapi udah baru sejam obatnya udah muter-muter ke chamber, yang otomatis obatnya lama-lama khasiatnya berkurang. Jadi itu tuh, matiin pompa dulu. Berapa lama ya? Nah ini ilmu yang gue dapat dari penghobi koi senior, 3-4 jam. Jadi kalau matiin pompa, lo kasih obat, lo matiinnya sekitar 3-4 jam. Nah, saran gue maksimal 4 jam, minimal 2 jam. Gue kalau ngerasa ikan gue gak parah-parah amat sakitnya, 2 jam gue matiin pompanya. Tapi kalau emang gue lagi pengobatan yang parah banget nih, kayaknya parah nih, gue bisa matiinnya 4 jam. Dan emang lebih ngaruh sih selama ini dampaknya. Lebih kerasa ikannya langsung sembuh gitu loh. Gak hari itu juga, cuma maksud gue kerasa, oh gue kasih obat, kerasa banget ya dampaknya. Nah, tapi ada syarat juga. Kalau lo matiin pompa, otomatis kan water fall hilang. Berarti oksigen juga hilang di kolam lo, atau minimal berkurang dengan drastis. Jangan lupa, kalau gue matiin pompa 5-8 jam pun gue masih aman, karena gue masih ada mesin aerator yang membuat gelembung udara di bawah waterfall gue. Jadi teman-teman kalau matiin air kolam boleh-boleh aja ya, ikutin saran gue, karena itu bagus untuk pengobatan. Tapi ingat, aerator atau mesin aerator harus tetap jalan, biar persediaan oksigen di kolam lo untuk ikan koi lo tetap ada. Oke? Yang terakhir, nih diusahakan. Kalau gue berprinsip, obat-obatan ya obat-obatan. Setelah 1x24 jam, biasanya air kolam pasti gue ganti. Tapi nggak diganti semua. Biasanya gue kurangin maksimal 30%. Lalu gue isi air baru, air keran, air bor ya kalau di rumah gue. Jadi jangan juga mentang-mentang lu kasih obat, udah besok-besok lu nggak ganti-ganti air. Nggak boleh juga ya, kenapa? Obat yang kita kasih kan berbahan kimia. Lalu kadang-kadang dampak atau efek dari pengobatan tersebut, kolam menjadi keruh, menjadi berlendir. Karena ikan koi kan kalau sakit stres mengeluarkan lendir. Akhirnya kolam jadi tidak bagus parameter airnya. Nah, biasain kalau udah dikasih obat 1x24 jam, maksimal 24 jam berarti kan, lu kurangin air lu, water changing lah ya, 30%, lalu lu isi lagi. Mau 50% juga boleh, silakan, bebas. Nah, begitulah beberapa cara yang benar dalam pemberian obat pada kolam ikan koi maupun bak karantina. Intinya jangan lupa gunakan obat yang tepat, lalu gunakan dosis yang tepat sesuai volume air kolam lo. Lalu sebelum memberikan obat, matikan pompa air lo biar air tenang dan tidak ke filter chamber. Lalu yang berikutnya lagi, gunakan aerator biar oksigen tetap terjamin dan tetap ada persediaannya dalam air kolam lo. Dan yang terakhir adalah penggantian air kolam 30% maksimal setelah 1x24 jam pemberian obat di kolam lu maupun di bak karantina. Kalau itu sudah semua lu lakukan, pasti ikan lu baik dan kembali sehat. Dan ingat, kalau ikan lu sakit, pengobatan bisa dilakukan berulang-ulang selama 3-7 hari. Nggak cuma sehari doang diobatinnya. Sama kayak kita lah, kalau kita agak berat, jamurnya agak banyak dan lain-lain, pengobatannya bisa 7 hari. Dalam arti setiap hari kita kasih obat, berarti setiap hari lu ganti air. Repot? Ya enggak sih, cuma butuh disiplin aja. Gitu deh.
Kalau emang bermanfaat, jangan lupa teman-teman di subscribe channel ini biar tambah besar dan tambah banyak konten yang akan gue bagikan soal cara merawat ikan koi. Dan kalau ada yang mau nanya, mau di review kolamnya, mau request, boleh tuh follow Instagram gue sama di DM aja, ntar kan gue balas. Pasti gue balas semua Instagramnya karena gue bukan artis, banyak waktunya. Gitu aja, sehat-sehat semuanya. Corona masih ada, pakai masker, jarang-jarang berkerumun, jangan terlalu sering kumpul-kumpul, sekali-sekali boleh, biar tetap bergembira. Kalau keseringan, kayak merasa nggak ada corona, nggak lucu juga ya. Salam Nishikigoy, cheers baby, assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.